Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kedatangannya. Saya di sini akan mempresentasikan tentang aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif CGP SMA Negeri 1 Surat Angkatan 11 Kabupaten Temanggung. Kami berkolaborasi dengan 4 CGP yang lain yang berada di SMA Negeri 1 Surat. Yang pertama adalah Bapak Tovan Wahyu Pradana, kemudian ada Ibu Ratri Nugraini, kemudian saya sendiri Mimin Nafiati, dan yang terakhir adalah Ibu Tri Kartika Wijayasari. Bapak Ibu, materi yang akan saya sampaikan yang pertama adalah disiplin dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi penghargaan, hukuman dan restitusi. Dan yang ketiga, keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir ada posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, untuk materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif? Nah, sebelum kita ke disiplin positif, kita perlu tahu dulu apa yang disebut dengan disiplin. Berawal dari bahasa Latin disciplina yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju suatu tujuan dan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi itu adalah disiplin. Jadi kebanyakan disiplin itu ya intinya kepatuhan kepada peraturan. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu pendekatan yang menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Jadi kita itu menerapkan sebuah disiplin tapi tidak ada iming-iming, juga tidak ada hukuman. Menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif itu memiliki dua kata kunci. Yang pertama adalah nilai kebajikan universal dan yang kedua adalah motivasi intrinsik. Apa itu kebajikan universal? Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang pertama adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian yang kedua, nilai tersebut bersifat universal, artinya menyeluruh, baik secara lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang yang berbeda. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yaitu dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini adalah menurut Diane Dosen. Jadi nilai kebajikan itu selalu terkait dengan motivasi intrinsik dalam dirinya. Jadi nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang, ketika seseorang itu memiliki nilai kebajikan yang ia yakini, maka akan timbul motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Sebelum ke motivasi intrinsik, nilai kebajikan itu biasanya tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Tentunya ini sangat berhubungan dengan hubungan manusia kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai-nilai kebajikan ini tadi sudah saya jelaskan ya. Nilai itu disepakati bersama terlepas dari
suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Dan profil pelajar Pancasila ini dalam kurikulum Merdeka sudah banyak diterapkan di sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua, hubungan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Apa itu motivasi, hukuman, dan restitusi? Berikut penjelasannya. Pada dasarnya, manusia saat berperilaku memiliki 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang itu memotivasi dirinya untuk misalkan disiplin ketika dia takut karena dihukum guru, karena dia takut gajinya dipotong, karena dia takut misalkan nanti dimarahi oleh atasan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bisa jadi ini berupa pujian, kemudian penghargaan hadiah berupa uang. Jadi kalau zaman dahulu itu agar memotivasi anak, siapa yang bisa mengerjakan nomor 1, maka saya akan memberikan uang 2.000. Nah, kalau sekarang sudah tidak diperbolehkan. Saya juga baru tahu. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah motivasi manusia yang paling ideal, yaitu tujuannya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti ini kembali ke nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai apa itu? Nilai kebajikan. Jadi ada 3 motivasi dan setiap orang pasti pernah mengalami motivasi ini. Terkadang kita tidak mau mendapatkan hukuman, kemudian kita mengikuti aturan. Terkadang kita ingin mendapatkan sebuah pujian agar dipercaya orang lain, sehingga kita bekerja lebih keras. Itu harusnya ketika kita melakukan sesuatu, memang kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu memang baik, karena diri sendiri itu percaya tentang hal itu. Kemudian berikutnya, nah, teori motivasi perilaku manusia itu ada 2. Yang pertama adalah teori motivasi intrinsik, kemudian yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Kemudian motivasi ekstrinsik itu bisa berupa penghargaan dan hukuman. Jadi motivasi yang berasal dari luar, dan ini kalau bisa diminimalkan atau bahkan dihilangkan, karena tujuan kita adalah menciptakan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri manusia itu sendiri. Hukuman merupakan motivasi eksternal. Hukuman bisa dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan. Maka apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi itu adalah sebuah pertanyaan, mengapa kita kalau misalkan kita itu masih terikat oleh motivasi yang berasal dari luar, untuk menghindari sebuah ketidaknyamanan atau hukuman, berarti kita apa sih yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Oh, nanti saya akan dihukum. Oh, nanti saya akan dimarahi oleh ibu guru. Oh, nanti saya tidak berpredikat menjadi siswa teladan. Itu termasuk hukuman. Kemudian yang kedua, penghargaan juga merupakan motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Penghargaan pun bisa juga hukuman, bisa menjadi hukuman ketika dia terbelenggu oleh penghargaan itu. Jadi ketika dia tidak mendapatkan penghargaan, maka dia akan merasa terluka, sakit, tidak sesuai dengan keyakinannya. Nah, ini tadi saya sudah sempat menyinggung dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak
tidak akan memilih untuk melakukannya jika tidak diberikan penghargaan. Itu menurut Alfie Hall. Berikutnya, dihukum oleh penghargaan. Apa sih ciri-cirinya? Apa dampaknya? Di sini penghargaan itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan sama dengan menghukum. Penghargaan juga dapat mengurangi ketepatan. Penghargaan dapat merusak hubungan. Kemudian penghargaan dapat menurunkan kualitas. Karena apa sih hubungannya penghargaan dengan kualitas? Karena ketika orang ingin mendapatkan penghargaan, berarti mereka berkualitas tapi hanya sekedar untuk penghargaan itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Biasanya contohnya seperti ini. Kalau misalkan dalam sebuah kelas, biasanya anak-anak itu berbaris rapi di depan ketika diajar oleh si guru A. Karena si guru A itu ada memberikan hadiah pada anak yang barisnya rapi. Ketika guru A itu tidak berangkat mengajar dan digantikan oleh guru B yang tidak memberikan hadiah, maka si anak-anak tersebut akan tidak bisa antri atau tidak bisa rapi. Karena apa? Karena motivasinya adalah masih berupa motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar, yaitu penghargaan. Dan berikutnya, motivasi intrinsik itu memiliki tujuan positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kata pertanyaan itu merefleksi diri kita. Kalau saya melakukannya itu, kita mau jadi seperti apa sih? Kalau saya disiplin itu karena apa? Kenapa saya harus pakai helm? Oh, karena untuk keselamatan. Di dalamnya itu ada nilai-nilai yang mereka yakini, bukan tentang hukuman ataupun tentang penghargaan. Kemudian yang berikutnya materinya itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, kadang kita selalu mengucap hukum, dihukum, takut biar dihukum guru. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kadang anak berbuat kesalahan, kemudian tiba-tiba kita hukum, dan terkadang juga hukuman yang kita berikan itu tidak setara atau tidak sesuai dengan kesalahan yang anak berikan. Misalkan dia telat masuk kelas, tapi kita memberikan hukuman lari lapangan. Nah, itu namanya hukuman. Tidak ada kesepakatan. Murid atau anak disakiti oleh perbuatan dan kata-kata. Kemudian kalau untuk konsekuensi, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau disepakati. Umumnya konsekuensi sudah dibuat sekolah. Murid sudah memahami sebelumnya mengenai konsekuensi yang diterima jika melanggar peraturan. Murid tetap tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi konsekuensi itu adalah istilahnya itu sudah terjadi kesepakatan. Jadi kalau hukuman itu hanya satu arah, tetapi kalau konsekuensi itu adalah imbalan dari ketika dia tidak melaksanakan peraturan tetapi sudah disepakati. Dan apa itu restitusi? Tadi kita sudah hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi merupakan pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dia dilatih untuk mencari solusi dari masalahnya sendiri, bukan orang lain yang menentukan sikap, tapi harus dirinya sendiri. Restitusi, sekarang restitusi memiliki beberapa ciri. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan.
namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi lebih ke refleksi diri, merefleksikan apa ya istilahnya, saya ini kenapa sih kok seperti ini, seperti itu. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Jadi terkadang ketika anak atau manusia itu berbuat kesalahan, maka untuk memperbaiki hubungan itu sangatlah sulit. Jadi diharapkan dengan segitiga restitusi ini bisa memperbaiki hubungan dari sebuah kesalahan yang diperbuat. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi restitusi mencari kebutuhan dasar karena setiap manusia itu memiliki kebutuhan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan yang terakhir, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, karena yang menentukan itu bukan orang lain tetapi dirinya sendiri. Kemudian berikutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan dan fokus kepada solusi. Restitusi mengembalikan murid kepada kelompoknya. Jadi ada poin-poin di mana restitusi itu selalu berhubungan dengan karakter, kemudian fokus kepada solusi dan mengembalikan. Karena dalam restitusi tadi yang sudah saya jelaskan, restitusi itu dapat mengembalikan hubungan. Kemudian ada sebuah kalimat dari Dr. William Glasser, orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri dan orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik, dengan tujuan yang lebih baik pula. Jadi restitusi ini kalau menurut saya itu mengajak kita untuk berpikir lambat, jadi tidak gusah-gusu, tetapi memikirkan apa ya istilahnya, saya kok begini, nanti dampaknya apa, nanti apa yang harus saya lakukan, seperti apa ya, pokoknya seperti itu. Kemudian 3 tahap evaluasi diri. Yang pertama adalah saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Kemudian kesalahan yang saya lakukan adalah besok lagi saya akan. Nah ini loh, ini bentuk dari evaluasi diri. Ada saya tidak suka apa yang kamu tidak sukai. Kemudian kesalahan yang kamu lakukan. Nah, ini misalkan di sini contohnya adalah saya lelah dan saya bicara terlalu cepat. Besok lagi saya akan, jawabannya adalah saya akan bicara lebih lambat. Itu adalah bentuk dari evaluasi diri tahapan. Ketika manusia bisa melakukan evaluasi diri, mungkin kehidupannya akan lebih tenang dan tidak tergesa-gesa. Sekarang kita ke konsep keyakinan. Restitusi selalu berhubungan dengan keyakinan kelas. Peraturan kelas. Nah, sebelum kita ke keyakinan kelas, kita perlu memahami dulu apa itu peraturan kelas, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas. Peraturan kelas cirinya yaitu dibuat guru tanpa melibatkan peserta didik. Jadi yang membuat itu hanya satu arah, peraturan. Kemudian setelah ada peraturan, dari peraturan ini kita ke kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah daftar peraturan yang dibuat bersama oleh guru dan siswa. Jadi ini adalah peraturan yang disepakati antara guru dengan siswa.
Terus apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas dibuat bersama guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Jadi cirinya itu di sini ada lingkungan belajar yang positif, kemudian dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Tadi sudah saya jelaskan di depan, motivasi yang timbul dari diri sendiri. Kemudian seseorang lebih tergerak mengikuti keyakinannya daripada serangkaian aturan, karena tadi ada nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh manusia. Jadi apa bedanya peraturan, kesepakatan, dan keyakinan? Di sini perlu digarisbawahi bahwa keyakinan kelas itu menciptakan lingkungan belajar yang positif untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Itulah kenapa kok keyakinan, kok tidak kesepakatan. Jadi pembentukannya nanti dari peraturan-peraturan yang ada, kemudian kita ambil mana peraturan yang perlu disepakati antara guru dengan murid, kesepakatan. Boleh nggak keseluruhan peraturan itu dijadikan kesepakatan? Boleh, selama terjadi kesepakatan. Kemudian dari kesepakatan itu diubah menjadi kalimat yang positif, jadilah sebuah keyakinan kelas. Bagaimana sih cara pembentukan keyakinan kelas? Pembentuk keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau umum, menyeluruh. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi biasanya menggunakan kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Karena apa? Agar mudah diingat. Jadi kalau kita buat keyakinan kelas itu jangan terlalu panjang, karena nanti anak bisa lupa. Jadi pilih yang paling penting. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan itu adalah bentuk curah pendapat antar warga kelas, guru dan murid. Sehingga bukan hanya guru aja, tetapi ada kesepakatan guru dan murid yang bentuknya positif untuk menciptakan lingkungan yang positif dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian, untuk memperdalam sebuah keyakinan kelas, kita dapat menggunakan tabel tampak seperti dan tidak seperti. Contohnya, yang tampak adalah datang tepat waktu, tidak tampak yaitu sering hadir terlambat. Tekun bekerja dan menyimak guru, belajar mungkin ini ya, tekun belajar. Tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Tabel ini kita bisa gunakan dalam penyusunan keyakinan kelas agar keyakinan kelas itu lebih mendalam. Jadi kita tidak hanya sekedar menentukan keyakinan kelas yang asal-asalan, tetapi kita juga menganalisis kalau perbuatan yang tampak dan tidak tampaknya itu bagaimana. Kemudian kalau misalkan di sini ada nilai rasa diterima dan dimiliki, tampak sepertinya melibatkan semua anggota kelompok, tampak tidak sepertinya yaitu mengucilkan salah satu teman. Jadi tergantung dari nilai kebajikan ya. Kemudian kita juga bisa melakukan pendalaman keyakinan kelas dengan mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas, yaitu guru tugasnya, murid tugasnya. Contohnya misalkan guru tugasnya apa? Guru tugasnya mengajar, murid tugasnya belajar. Guru tugasnya memberi nilai, murid tugasnya bertanya jika tidak paham. Jadi itu sebuah istilahnya kata yang mendasari ke pendalaman keyakinan kelas. Sekarang kenapa tadi ada keyakinan kelas, motivasi diri, hukuman, penghargaan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang konsep dasar
manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha baik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lantas, apa sih kebutuhan dasar kita? Manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa aja itu? Makan, minum, itu kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan kasih, sayang, dan rasa terima kasih, yaitu kebutuhan secara psikologis, kebutuhan untuk merasa diperhatikan. Yang ketiga, kekuasaan, kebutuhan untuk dihormati, dianggap berharga, kekuasaan, penguasaan. Dan yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan untuk menentukan sebuah pilihan. Kebebasan, jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan untuk bebas, tidak mau dikekang. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan mencari kesenangan, misalkan bermain, bertawa, dan dimana di sini adalah kesenangan setiap orang itu berbeda. Maka kebutuhan dasar manusia dari setiap manusia itu pun berbeda-beda, karena setiap manusia itu kan memiliki karakteristiknya masing-masing. Kemudian ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kalau ada anak yang bolos, ada anak yang suka cari perhatian, ada anak yang kalau dibilangin ngeyelan, berarti bisa jadi mereka memiliki kebutuhan dasar yang tidak lengkap atau belum terpenuhi gitu. Kemudian contohnya, misalkan ada anak yang memukul teman yang menghinanya, berarti kebutuhan yang mungkin berusaha dia penuhi adalah kekuasaan. Apa ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Ini yang perlu ditanyakan kepada anak. Kemudian ini juga contoh, misalkan kebutuhan cinta dan kasih sayang, sering gosipin temannya sekelas. Berarti dia beranggapan ketika dia menjelekan orang lain, mungkin ada orang yang suka sama dia. Karena apa ya? Karena kebutuhan cinta dan kasih sayangnya tidak ada, tidak dia temukan. Nah, kemudian apa sih hubungannya kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan kelas dan restitusi? Lah, kita sebagai guru itu harus bagaimana? Di sini kita dalam restitusi kita memiliki 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah tipe penghukum. Cirinya bagaimana? Nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Kalimat yang biasa dia gunakan adalah patuhi peraturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Kamu lagi ya. Itu adalah tipe guru penghukum. Kebanyakan kita masih dalam taraf itu, tapi seiring berjalannya waktu, proses, semoga kita bisa menjadi kontrol guru yang lebih baik lagi. Kemudian hasilnya apa ketika guru sebagai penghukum? Hasilnya murid marah, kemungkinan marah, dendam, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Atau yang paling ekstrim, mungkin bisa juga dengan mencoret-coret motor atau mobil bapak ibu guru yang memarahinya atau yang menghukumnya. Itu hasilnya, tertekan anaknya. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Cirinya adalah nada suara memelas, bahasa tubuh merapat pada anak. Nah, ini ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Ini pembuat rasa bersalah. Apa sih akibatnya ketika anak itu selalu merasa bersalah?
ketika anak merasa bersalah, maka ia akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi merasa orang yang selalu bersalah di mata orang lain. Jadi mereka merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian tipe guru yang kedua adalah ketiga adalah teman. Cirinya adalah nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyumnya sangat jenaka. Nah, kalimat yang sering digunakan, ayolah bantu bapak atau bantu ibu demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini ya tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Apa hasilnya ketika kita bersikap sebagai teman? Hasilnya adalah murid merasa senang dan akrab dengan guru. Namun dampak negatifnya kira-kira apa? Dampak negatifnya berarti merasa tidak hormat dengan gurunya. Akibat lain dari posisi teman ini, dia hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Berarti masih ketergantungan, belum muncul motivasi diri dalam murid. Kemudian yang keempat adalah pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Tipe pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Jadi pemantau ini akan menghasilkan anak yang memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus ini berarti konsekuensinya ketika ada anak yang ini adalah contoh ketika guru pemantau memberikan konsekuensi ketika jam istirahat, ia harus mengerjakan tugas. Kemudian manajer ini nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku. Ini adalah peran guru yang sangat kita harapkan. Apa hasilnya? Hasilnya adalah murid dapat bertanggung jawab akan apa yang telah dia lakukan dan berusaha untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Hasilnya yaitu murid dapat bertanggung jawab. Nah, kita sudah memahami restitusi. Sedangkan bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah restitusi yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Kemudian keyakinan, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Seperti di garis ini, kamu tentu punya alasan, menanyakan alasannya apa, kenapa kok kamu berbuat seperti itu. Setelah kita menvalidasi tindakan yang salah, apa benar kamu yang melakukannya. Keyakinan kelas, berarti menanyakan keyakinan. Jadi dalam segitiga restitusi itu harus ada keyakinan dan konsekuensi. Ketika keyakinan dan konsekuensi itu belum bisa digunakan secara maksimal, maka harus ada restitusi. Jadi ini saling keterkaitan. Ini tadi ya, tahapan pertama menstabilkan identitas, mengubah identitas anak, melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berarti restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya. Jadi alasannya itu apa? Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, karena tadi itu kan setiap anak memiliki nilai kebajikan, setiap anak memiliki motivasi. Kemudian dari motivasi diri berdasarkan nilai yang ada, maka timbullah sebuah keyakinan. Dari keyakinan ketika anak melanggar sebuah aturan, maka kita wajib menanyakan keyakinannya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita telah
tentang kelas yang ideal. Jadi kita tanyakan keyakinan. Kalau tidak ada keyakinannya, berarti restitusi itu tidak bisa kita gunakan. Harus ada keyakinan. Dan ketiga restitusi ini langkah tahapannya itu harus dilakukan semuanya, baik tahapan 1, 2, dan 3. Karena kalau tidak kita lakukan itu bukan segitiga. Baik, terima kasih. Semoga Bapak Ibu tergerak dari paparan yang saya berikan. Tidak banyak, semoga bermanfaat. Nanti untuk aksi nyata akan dipaparkan setelah sesi berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, hal yang sudah saya lakukan selama di SMA Negeri 1 Pring Surat. Ya, yang pertama, sebelum saya melakukan aksi nyata, saya berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah di ruang kepala sekolah. Hal ini kami maksudkan, atau ini adalah foto kami para CGP yang berkomunikasi di ruang kepala sekolah. Kami meminta izin dan menjelaskan maksud dan tujuan kami melakukan aksi nyata yang sudah dimulai. Kemudian setelah saya melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, saya membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang saya buat itu berawal dari saya menganalisis dulu atau mengidentifikasi peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kemudian saya bersama dengan murid membuat sebuah kesepakatan mana saja peraturan yang dapat digunakan untuk dapat dijadikan sebagai keyakinan kelas. Akhirnya dari banyaknya peraturan yang ada di sekolah kita, di sekolah SMA Negeri 1 Pring Surat, kelas 12-4 itu memiliki keyakinan sebanyak sekitar 15. Ini dari keyakinan kelas dari kelas 12-4. Berdasar dari keyakinan kelas ini, maka nomor 1 adalah menjaga kebersihan. Jadi kelas 12-4 itu memiliki program LISA. LISA adalah lihat, sampah, ambil, dan buang pada tempatnya. Ini sudah di-print, sudah dicetak dalam bentuk poster dan ditempel di dinding kelas 12-4. Tujuannya apa? Biar ketika anak melihat sampah yang berada di sekitarnya, mereka langsung mengambil dan membuangnya di tempat sampah. Kemudian tahapan dari ini juga nanti akan di tempat sampah itu kami cetakkan sampah tulisan sampah botol, sampah kertas, dan sampah organik agar mereka mudah untuk mengingat dan memilah sampah sejak dini. Ini sesuai dengan tujuan atau visi dari SMA Negeri 1 Pring Surat sebagai sekolah yang peduli dengan lingkungan. Kemudian ini adalah dari keyakinan yang sudah ada di dalam peserta didik anak-anak. Ketika ada kegiatan kebersihan kelas, mereka saling berkolaborasi untuk membersihkan kelasnya. Ini adalah foto-foto dari kegiatan tersebut. Kami membersihkan taman, menyapu, gitu ya. Kami membagi tugas, ada yang menanam tanaman, kemudian ada yang mengambil sampah-sampah atau menyapu, menanam tanaman, dan lain-lain sebagainya. Kemudian saya juga menerapkan tadi piket di akhir jam pembelajaran atau sepulang sekolah. Ini hasil dari keyakinan kelas itu, akhirnya kelas menjadi bersih dan nyaman saat pembelajaran. Itu sudah diterapkan di kelas 12-4. Kemudian untuk selanjutnya foto yang di samping itu adalah kegiatan Jumat Sehat, di mana setiap hari Jumat di minggu ketiga sekolah kita mengadakan jalan sehat atau jalan santai guna untuk melatih kesehatan atau menjaga kesehatan murid. Kemudian ini adalah budaya untuk saling berkolaborasi dalam berbagai kegiatan. Jadi mereka terbiasa untuk
bekerja sama dengan temannya untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di kelasnya. Misalkan ini adalah contoh dari kegiatan lomba kelas di 17-an kemarin. Mereka tanpa pamrih, tanpa istilahnya ijir bahwa saya harus gini, tapi mereka sudah bisa membentuk kelompoknya sendiri untuk menyelesaikan tugasnya, berkoordinasi dengan teman-temannya untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada di kelasnya, membagi tugas. Kemudian budaya positif yang selanjutnya adalah menyambut murid di gerbang sekolah. Jadi setiap pagi Bapak Ibu guru itu memiliki piket pagi, kemudian kami menyambut peserta didik di depan gerbang SMA. Tujuannya paling tidak kita bisa menyapa, kita bisa mengamati mana anak yang memakai lipstik, mana anak yang kemudian memakai sepatu putih. Dari sanalah kita bisa lebih humanis kepada anak. Kemudian selain menerapkan tadi, saya juga sudah menerapkan segitiga restitusi pada anak. Pada seorang anak perempuan, kebetulan kasusnya adalah dia anak yang rajin tetapi membolos saat mata pelajaran tertentu. Ketika saya telusuri, ternyata dia memiliki alasan dan akhirnya dia menyadari kesalahannya, kemudian tidak mengulangi. Dengan solusi dia meminta maaf dan mengerjakan tugas dari mapel yang ditinggalkan tersebut di jam istirahat. Kemudian dari hasil restitusi itu, umpan balik yang saya dapatkan dari murid adalah yang pertama, murid merasa nyaman karena merasa pendapatnya dihargai. Kemudian yang kedua, murid merasa menyadari bahwa apa yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan setiap hal yang dilakukan itu memiliki konsekuensi. Kemudian dari restitusi itu, murid sadar bahwa secara mandiri ia harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Sudah. Sekian dari saya, mungkin kita akan melanjutkan diskusi, kita bertanya jawab untuk saling berbagi ilmu agar kita bisa mendidik anak dengan lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk yang kali ini sesi kita lanjutkan ke sesi diskusinya. Jadi silahkan dari tadi beberapa materi yang sudah dipaparkan, kemudian ada juga aksi nyata yang sudah kami sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada masukan, saran, atau mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan praktik baiknya mengenai kegiatan disiplin positif atau budaya positif ini sendiri. Monggo kami persilahkan. Ada yang ingin menyampaikan? Saya ya coba. Silahkan Bu Amal bisa Oke. disampaikan. Saya mau menyampaikan terkait dengan penerapan segitiga restitusi itu. Ini saya menyoroti di waktu dan subjek siswa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru CGP nih. Kalau yang tadi saya lihat untuk penerapannya itu kan rata-rata di kelas 12. Nah, mungkin ada beberapa yang mengajar kelas 10 dan kesulitan di bagian subjeknya itu sendiri, si siswanya itu sendiri, dimana kalau kelas 10 itu belum sepenuhnya sadar dan mengerti akan tanggung jawab atau konsekuensi yang akan setelah melakukan kesalahan misal atau kekeliruan, kemudian dipakaikan metode segitiga restitusi itu, penerapannya itu menurut saya masih kurang, kalau saya ya secara pribadi itu kurang bisa terkena dampaknya. Mungkin karena dari diri saya sendiri juga kurang bisa menerapkan segitiga restitusi secara teorinya, dasarnya belum ada. Cuma maksudnya untuk yang secara metode sudah dilakukan seperti itu, tapi yang saya hadapi adalah kelas 10 yang notabene mereka baru lulus dari SMP. Masih banyak sifat-sifat karakter ataupun sikap-sikap mereka yang terbawa. Nah itu kan jadi permasalahan sendiri ya. Kayak pernah saya menggunakan itu, tapi ternyata kalau saya menggunakan tipe penghukum misalnya, ya memang anak itu semakin menantang dan melakukan kesalahan atau tidak menaati tata tertib berulang kali. Tapi kalau saya gunakan yang segitiga restitusi seperti itu, pada
apa ya, setelah melakukan itu malah anaknya itu lebih ke mencari perhatian gitu, melakukan apa ya, kayak melakukan tadi sudah tidak melakukan kesalahan yang sama tapi lebih ke mencari perhatian agar diperlakukan seperti itu kembali kayak gitu. Nah itu sarannya seperti apa, dan penggunaan waktu di segitiga restitusi itu baiknya itu pas apa, pas waktu anak itu melakukan kesalahan langsung dipanggil atau menunggu setelah pulang sekolah atau seperti apa, karena kan menggunakan metode itu kan membutuhkan waktu ya. Jadi kalau misalnya langsung waktu pelajaran itu otomatis kita mengorbankan waktu pelajaran bersama anak-anak. Kalaupun pulang sekolah kita yang sudah lelah, terus anaknya juga lelah, tidak bisa fokus untuk mendengarkan atau melaksanakan metode itu. Nah itu baiknya seperti itu. Mungkin dari teman-teman CGP atau saya dulu Boleh silakan. ini langsung ditanggapi saja ya. Mungkin izin ya Bapak Ibu untuk memberikan apa ya, sedikit cerita. Jadi berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Akmal menghadapi anak kelas 10. Jadi untuk penerapan segitiga restitusi sendiri seperti yang sudah kami pelajari, bahwa kemarin ada penguatan dari instruktur. Jadi memang segitiga restitusi itu tidak bisa untuk digunakan di semua masalah. Jadi hanya untuk masalah-masalah tertentu saja. Mungkin untuk kasus-kasus pelanggaran berat tentunya tidak akan bisa kalau kita tetapkan menggunakan segitiga restitusi. Karena misalnya untuk contoh pelanggaran berat misalnya menggunakan narkoba atau mungkin hal-hal berat yang lainnya, itu tidak bisa kita terapkan menggunakan segitiga restitusi karena sudah ada ranahnya sendiri untuk menangani hal-hal yang tersebut. Nah, mungkin segitiga restitusi itu bisa lebih diterapkan pada untuk mengembalikan anak agar mereka itu memahami keyakinan yang sudah mereka buat sebelumnya. Mungkin walaupun di kelas 10 seandainya waktu di awal pertemuan wali kelas itu bersama-sama, ayo kita buat dulu keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas kita itu seperti apa. Nah mungkin waktu di awal pembuatannya sudah dibentuk, nah nanti seiring berjalannya waktu seandainya anak melenceng dari keyakinan kelas yang sudah dibentuk tadi, kita bisa berusaha pelan-pelan untuk mengarahkan mereka agar kembali ke keyakinan yang sudah disusun bersama di awal tadi. Kalau untuk waktunya sendiri, mungkin kalau untuk waktunya sendiri saat kejadian misalnya ada suatu tindakan permasalahan kemudian akan kita atasi saat itu juga, mungkin malah kalau menurut saya sendiri agak ini ya, jadi masih apa ya, karena kan kebetulan di sini wali kelas juga tidak hanya mengajar di kelasnya sendiri saja tapi juga mengajar di kelas lain. Jadi kalau kita langsung melakukan tindakan saat itu juga mungkin kita akan mengorbankan jam-jam kita di kelas lain. Jadi mungkin nanti kan tadi segitiga restitusi ada beberapa langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita pilih waktu yang sekiranya kondisinya sudah agak tenang, tapi mungkin jangan terlalu lama juga. Jadi tergantung permasalahannya seperti apa. Jadi misalnya saat jam kita kosong, kemudian sekiranya si anak tersebut mengikuti mata pelajaran yang tidak sedang melakukan ulangan atau asesmen, jadi bisa izin kita ambil dulu anak tersebut, kita izin ke Bapak Ibu guru yang mengajar, kemudian coba kita terapkan menggunakan segitiga restitusi. Seandainya setelah kita terapkan segitiga restitusi juga masalah masih belum terselesaikan, mungkin memang bertahap ya. Jadi tidak harus saat diterapkan saat itu juga kemudian langsung ini, karena mungkin tadi subjeknya adalah anak di kelas 10 yang masih adaptasi peralihan dari SMP ke SMA. Jadi mungkin kan dari segi budaya sekolahnya juga berbeda antara SMP dan SMA. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Mungkin dari Bu Mimin dan juga Bu Ratri ada yang mau ditambahkan? Terima kasih atas waktunya. Tadi ada pertanyaan dari Bu Amalia. Kalau di kelas 10 bagaimana? Karena kami itu menerapkannya di kelas 12. Oke. Saya juga pernah mencoba itu, Bu. Karena tadi seperti yang disampaikan Bu Tika, anak dari SMP ke SMA itu mereka masih masa peralihan. Jadi mereka itu masih beberapa yang melakukan sebuah kesalahan itu mereka itu memang uji coba, pengen ngetes gurunya itu seperti apa. Nah, seperti itu beberapa kali saya tanya seperti itu. Tadi setelah yang disampaikan Bu Tika seperti itu, mungkin bisa saya tambah nih. Saya mau menambah saja.
Kalau di kelas 10 itu tadi Bu Amal juga sebenarnya sudah memberikan clue untuk penyelesaian masalahnya. Mereka mencari perhatian. Nah, berarti mereka itu membutuhkan untuk melengkapi kebutuhan dasar apa? Mereka itu kurang kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi adalah dari perhatian itu. Nah, yang namanya segitiga restitusi itu adalah mengembalikan ke anak cara anak bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi ketika kita sudah tahu nih, oh kebutuhan dasarnya ini dia tuh karena kurang perhatian, jadi dia butuh perhatian. Kita kembalikan ke anak. Coba cara yang lain agar dia bisa mendapatkan perhatian itu bagaimana? Segitiga restitusi itu lebih ke bagaimana anak menyelesaikan, mencari solusi untuk dirinya sendiri dengan kita sebagai fasilitator. Sebenarnya seperti itu. Kita hanya memfasilitasi, coba dikembalikan. Oh, karena kita sudah tahu clue-nya dia butuh perhatian, kita arahkan ke cara dia mencari perhatian dengan cara yang lain, yang lebih positif. Seperti itu caranya bagaimana? Mungkin seperti itu kalau dari saya. Kalau ya terima kasih Bu Ratri. Kalau misalkan benar apa yang disampaikan oleh Bu Tika dengan Bu Ratri bahwa setiap anak ketika melakukan tindakan itu pasti memiliki tujuan. Dan ketika anak kita sudah melakukan restitusi berulang kali, tapi anaknya kok masih begitu saja tidak ada perubahan. Memang sebuah budaya itu kalau langsung instan itu tidak mungkin. Berarti butuh proses pertama, kedua butuh konsistensi dari guru. Kemudian ketika anak tidak punya motivasi untuk mengubah dirinya, berarti kita perlu menjaga hubungan baik kepada anak, memahami sebenarnya apa sih yang dibutuhkan, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Rati. Mereka itu kehilangan kebutuhan apa yang belum mereka dapatkan kok sampai mereka melakukan itu berulang-ulang kali. Ketika kita memahami karakter anak, latar belakang anak, menyelami pemikirannya, kemungkinan anak akan percaya kepada kita untuk bercerita banyak hal. Ketika anak sudah percaya kepada gurunya, berarti kan anak lebih mudah karena meyakini bahwa oh gurunya itu adalah panutan saya, oh guruku itu orang yang sangat bijaksana. Ketika anak sudah punya pemikiran seperti itu, harapannya paling tidak sedikit demi sedikit perilakunya bisa berubah. Itu kalau dari saya. Terima kasih kepada Bu Tika, Bu Ratri, dan teman yang sudah memberi jawaban dan memberi pencerahan kepada saya untuk untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Sama-sama Ibu. Ini juga kami di sini masih jauh dari kata baik, jadi di sini juga kita belajar bersama-sama. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada yang ingin menyampaikan mungkin menceritakan ceritanya ya. Kok saya? Bu ini dulu baru saya mungkin. Kan ngajar di kelas-kelas nakal-nakal. Bu Ulfa Ya, itu mungkin itu lebih. Pak Sahrul. Bukan kelas nakal, Spesial. bukan kelas nakal, tapi anak-anak yang mereka itu kebutuhannya belum terpenuhi. Iya, banyak. Lebih banyak, bukan berkebutuhan khusus, kebutuhannya Dasarnya. kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. terpenuhi. Karena memang kita lihat di zaman sekarang ini ya, perkembangan zaman sekarang ini kan orang tua, kita juga di sini sebagai orang tua, kita disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, dimana malah kebanyakan kalau anak-anak itu setelah saya analisis itu kebutuhan dasar akan kasih sayangnya banyak yang kurang, sehingga mereka menjadi anak-anak yang bisa kita lihat yang beberapa yang memang melakukan kesalahan beberapa kali itu karena kebutuhan yang dari rumahnya itu belum terpenuhi. Kalau kasus saya tadi kan karena dia itu makan ya di kantin, tidak sanggup dari rumah. Ketika ditanya kenapa kok nggak sanggup, karena sibuk, yang masak sibuk, kadang sok nggak sempat atau dia kesiangan kayak gitu, seperti itu. Dan di beberapa kelas yang memang kita lihat yang menurut kita itu istimewa, itu karena kebutuhan dasar akan kasih sayangnya itu banyak yang kurang.
terus apa ya, treatment di rumahnya itu juga berbeda seperti itu. Dan tidak semua anak itu bisa kita samaratakan ya. Ternyata ada anak-anak yang kita pandang agak berbeda gitu, ternyata dia itu dibalik itu ada masalah yang dia pendam dan tidak ada tempat untuk mencurahkan itu. Dan tugas guru selain itu kan kita juga ternyata selain di rumah kita sebagai orang tua harus juga menerapkan fungsi kontrol sebagai manajerial berusaha ya. Tapi di sekolah pun juga seperti itu, kita juga harus belajar untuk menjadi orang tua yang sama seperti itu. Karena kebanyakan waktu kita itu dari pagi sampai sore kita habiskan di sekolah. Ya mau tidak mau memang kita harus menjadi orang tua seperti itu. Jadi ada yang mau cerita lagi? Monggo. Umur sudah saya ada ingin bertanya yang apa tadi segitiga apa tadi segitiga restitusi, apakah dari segitiga restitusi itu hanya bisa diterapkan pada anak secara individu atau bisa rasikal, artinya dalam satu kelas? Karena tadi dari kita dari bertiga kalau nggak salah tentang kardigan itu kan tidak dilakukan oleh hanya satu anak, ada beberapa anak. Nah, penerapannya itu bagaimana? Apakah anak dipanggil satu-satu terus kita berikan kejangan-kejangan atau bisa dilakukan secara keseluruhan? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Kumur. Tadi berhubung ceritanya juga dari yang sudah saya sampaikan, saya izin untuk menanggapi. Untuk tadi kasusnya, kebetulan memang kasus itu jadi yang lempar-lemparan itu beberapa anak, lempar-lemparan beberapa anak. Tapi anak-anak cowok kan biasanya yaitu tadi kebutuhan akan kesenangannya mereka itu kadang munculnya itu kemudian mereka lampiaskan dengan cara-cara yang tadi mungkin kurang tepat. Jadi punya siapa, oh ada barang di sini, oh ya sudah iseng langsung dilempar-lempar, kemudian yang menyembunyikan ini sendiri, ternyata yang menyembunyikan ini hanya satu orang. Jadi kalau lempar-lemparnya bersama-sama, jadi lempar-lempar, setelah itu yang satu orang ini iseng, oh ada satu, kebetulan ada satu anak laki-laki yang sedang tidak di kelas kebetulan, kemudian di situ ada tasnya, jadi dia iseng, oh ya sudah ini barangnya tak masuk ke tasnya ini aja, nanti kan jadi kayak mungkin kalau misalnya dia beranggapan kalau misalnya saat ditemukan kan terus bisa dicie-ciein gitu maksudnya, oh yang barang anak cewek kok ada di tasnya yang cowok seperti itu. Tapi ternyata si anak cowok yang tasnya untuk tempat menaruh kardigan tadi ternyata dia tidak menyadari, jadi dia menyadari itu baru setelah sampai di rumah. Kebetulan saya memperoleh kasus itu kan pada sore hari, jadi setelah jam pulang sekolah si anak perempuan ini WA ke saya, ketika saya kehilangan kardigan, bu kalau izin melihat CCTV boleh atau tidak, soalnya seperti ini. Nah, kemudian dari situ, oh ya sebentar ya mbak, nanti untuk CCTV juga saya tanyakan ke kelas dulu, itu mungkin siapa tahu ada teman yang lihat, jadi kita penanganannya ini dulu bu, kita tanyakan ke kelasnya dulu. Saya chat di grup WA kelas minta tolong apakah tadi ada yang melihat kardigan yang ketinggalan, ciri-cirinya seperti ini. Nah ternyata dalam satu malam itu tidak ada anak yang merespon. Nah ternyata kenapa tidak merespon, setelah pagi hari kardigan itu ternyata sudah kembali ke laci si anak perempuan. Nah ternyata karena si anak laki-laki yang tasnya tadi dimasukin kardigan tadi itu ternyata dia sampai rumah dia baru bercerita di pagi harinya, bu saya itu kemarin nggak tahu bu, kalau ketika WA di grup itu jam 8 malam saya sudah tidur gasip, pagi-pagi itu saya buka tas kok ternyata di tas saya ada kardigan, saya nggak tahu itu punya siapa. Terus setelah saya buka chat WA, oh mungkin itu yang dimaksud. Jadi karena si anak ini juga merasa takut nanti dia dikira yang mengambil, kemudian pagi harinya dia langsung memasukkan kardigan ke dalam laci, jadi seperti itu. Kemudian baru
tanyakan ke kelas, tanya ke beberapa anak, sebenarnya mungkin ada saksi atau yang pernah melihat ini. Saya tanyakan, ternyata ada satu anak laki-laki tadi yang mengaku, saya tahu Bu. Oh, terus siapa ini? Ya saya. Jadi dia mengakui bahwa dia yang menyembunyikan. Oke, baru setelah itu ada waktu yang sekiranya tidak mengganggu pelajaran, kemudian tadi yang satu anak itu coba saya ambil, kemudian saya ajak untuk menerapkan prosedur restitusi tadi. Jadi mungkin lebih ke adegannya memang sudah kembali, tapi lebih ke supaya dia juga menyadari karena ternyata saat itu dia belum meminta maaf ke si anak perempuan yang diusili tadi. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Mungkin kalau secara klasikan bersama-sama mungkin ini tergantung permasalahannya juga seperti apa. Jadi kita melihat dulu masalahnya. Kalau masalahnya mungkin agak berat ya mungkin tidak bisa, mungkin hal-hal yang agak sensitif ya mungkin kita ajak salah satu dulu. Tapi kalau misalnya permasalahannya tidak terlalu berat mungkin bisa kita ajak bersama-sama. Kalau dari saya mungkin seperti itu. Dan teman-teman yang lain, bapak ibu yang lain mungkin ada yang menambahkan sedikit. Jadi restitusi itu suatu strategi ketika anak melanggar aturan. Jadi untuk menertibkan istilahnya budaya positif atau pendekatan disiplin positif. Yang penting dalam restitusi itu yang pertama adanya keyakinan kelas, itu harus ada dahulu. Kemudian adanya konsekuensi. Kemudian ketika sudah ada keyakinan kelas, ada konsekuensi kok belum berhasil, maka dilakukan restitusi. Kalau menurut saya restitusi itu sebaiknya individual. Jadi lebih dekat dengan anak. Karena terkadang kalau misalkan kita bertanya kepada anak di hadapan orang banyak itu kan kadang malu atau nggak mau mengaku. Tapi ketika kita sendiri berdua sama anak itu mungkin lebih tadi menjalin hubungan dengan anak, lebih percaya kepada gurunya. Guruku itu dapat dipercaya dapat menyelesaikan masalah, anggapannya begitu. Agar mereka mau berbicara dan bisa secara mandiri untuk menemukan solusi dari dirinya sendiri. Itu kalau menurut saya. Walaupun istilahnya peristiwa itu melibatkan banyak anak. Nah, berarti Ambil analisis diidentifikasi dulu ini akarnya dari mana. Kemudian kan nanti ketemu biangnya, ketemu dalangnya. Ini dari A dipanggil, ini dari A. Akhirnya ketemu si B yang menjadi pusatnya. Kalau itu menurut pendapat saya. Boleh silakan Pak Taufan. Jadi yang jelas untuk penerapan segitiga restitusi kita juga harus tenang. Kita menenangkan anak, kita harus memberi ketenangan. Itu salah satu unsur keberhasilan dari segitiga restitusi. Jawabannya sebenarnya saya bisa belajar dari panjenengan semua untuk bisa menghadapi, walaupun saya muridnya hanya satu, tetapi dari beberapa sekolah itu banyak sekali kasus-kasus yang, karena saya sering mengingatkan anak kalau misalnya kalian punya problem baik itu pribadi maupun di sekolah bisa cerita sama guru atau gimana. Dengan ini saya bisa belajar menerapkan ya walaupun hanya berapa sekian persen gitu. Kita masih belajar semua. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Sudah cukup? Oke. Terima kasih sekali nih Bapak Ibu atas pengalaman yang sudah dibagikan. Kemudian terima kasih sekali Bapak dan Ibu sudah berkenan untuk mendengarkan apa yang kami sampaikan, apa yang sudah kami pelajari dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Semoga apa yang kita peroleh hari ini memberikan banyak manfaat bagi kita dan tentunya bagi anak didik kita, agar kedepannya kita bisa membimbing mereka agar bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih atas kedatangannya. Apabila tadi ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.